wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hidayah. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Lokal B 2018 Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Di sini dengan video ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang perbankan syariah. Apa sih itu perbankan syariah? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank umum syariah adalah suatu jenis bank syariah yang kegiatan usahanya menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Contohnya seperti PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan lain sebagainya. Sedangkan bank pembiayaan syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak dapat menerbitkan cek atau biliet giro. Sejarah bank syariah di Indonesia. Hadirnya bank yang berdasarkan sistem syariah di Indonesia memang masih relatif baru, yaitu pada tahun 1990. Nah, prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai sistem ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada tahun 1980. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November tahun 1991. Bank tersebut ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah mempunyai ratusan cabang yang tersebar di beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya. Dalam perkembangannya, kehadiran bank syariah di Indonesia ini khususnya memang cukup menggembirakan. Di samping BMI itu sendiri, pada saat ini juga terlahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri atau BSM. Kemudian berikutnya berdiri bank syariah yang berfungsi sebagai cabang dari suatu bank konvensional yang sudah ada seperti Bank BNI, Bank BPD, dan lainnya. Nah, pada saat ini Bank Islam sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan non-muslim, baik itu di benua Australia, Amerika, dan Eropa. Sebelum kepada pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui dulu nih, apa aja sih ciri-ciri dari bank syariah. Nah, ciri yang pertama itu hubungan antara nasabah adalah hubungan akad atau kontrak, yaitu antara investor pemilik dana dengan pengelola dana, yang mana mereka sama-sama bekerja produktif dan keuntungan dibagi dengan adil. Ciri yang kedua, kegiatan usaha dari bank ini banyak jenisnya apabila dibandingkan dengan bank konvensionalnya. Ciri yang ketiga, mempunyai suatu produk khusus, yaitu pembiayaan tanpa beban murni. Produk tersebut bersifat sosial, di mana nasabah tidak wajib mengembalikan pembiayaan. Ciri yang keempat, sering menggunakan istilah dalam bahasa Arab, yang mana istilah-istilah tersebut sudah tercantum dalam fikih Islam. Ciri yang kelima, ada Dewan Syariah yang bertugas melakukan pengawasan bank dalam sudut pandang syariah. Ciri yang keenam, dana yang berasal dari investor berbentuk deposito atau tabungan dianggap sebagai titipan oleh bank syariah. Ciri yang ketujuh, bank tidak memberikan keuntungan yang pasti. Dan ciri yang terakhir, yang kedelapan, yaitu biaya yang sudah disepakati pada saat akad perjanjian akan dikeluarkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya fleksibel dan juga bisa ditawar. Prinsip-prinsip bank syariah, yang pertama itu menggunakan prinsip keadilan, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip kemaslahatan, yang keempat prinsip universal. Selanjutnya, tujuan dibentuknya bank syariah yaitu
terdapat unsur haram, yang mana berbagai jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat Islam. Tujuan yang kedua untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, yaitu dengan jalan meratakan pendapatan dengan melalui kegiatan investasi supaya tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Tujuan yang ketiga untuk meningkatkan kualitas hidup umat, yaitu dengan jalan membuka peluang usaha terutama pada kelompok yang kurang mampu, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif untuk menuju terciptanya kemandirian usaha. Tujuan yang keempat untuk membantu menanggulangi kemiskinan. Nah, upaya dari Bank Syariah dalam mengatasi kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifatnya, kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, pembinaan konsumen, pengembangan modal kerja, dan pengembangan usaha bersama. Nah, tujuan yang terakhir itu untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan berbagai kegiatan Bank Syariah diharapkan bisa menghindarkan inflasi yang diakibatkan dari penerapan sistem bunga. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf.